Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah channel reading untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 9 pedang, terus The Chariot, 7 koin, The Hierophant, The Devil, 7 pedang, Knight of Cups, The Star, dan kartu Queen of Swords ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 9 pedang nih. Oke, jadi ceritanya Aquarius, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin ada yang terlalu overthinking pikirannya ya, terlalu banyak pikiran gitu. Jadi kira-kira apa yang masih kamu khawatirkan di sini Aquarius? Jadi coba untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif lagi ya. Misalnya mungkin lagi memikirkan seseorang, memikirkan keluarga di rumah misalnya, mungkin lagi kepikiran soal pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang akhir-akhir ini ya. 9 pedang. Oke, dan lihat di bawahnya kartu The Chariot. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi bisa dikatakan akhir-akhir ini memang hatimu lagi optimis banget kok sebenarnya ya. Merasa lebih percaya diri. Misalnya mungkin lagi optimis banget ketika bekerja, ketika mencari uang, mungkin lagi optimis ketika mengambil keputusan penting, merasa lebih optimis untuk mengejar tujuan. Walaupun memang di sisi lain pikiranmu terlalu overthinking tadi kan, 9 pedang. Namun semuanya itu bisa kamu hadapi dengan rasa optimis yang cukup tinggi ya, The Chariot. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 koin yang melambangkan bentuk evaluasi ulang ya. Jadi ceritanya akhir-akhir ini ada satu hal gitu yang perlu untuk ditinjau ulang kembali. Jadi kira-kira apa yang mesti dievaluasi ulang Aquarius? Misalnya mungkin lagi meninjau ulang kondisi dalam keluarga, meninjau ulang kondisi keuangan pekerjaan, mungkin lagi meninjau ulang kembali hubungan cinta yang pernah kamu jalani dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan ya. Ini sudah kamu alami Aquarius akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Mei ya. Oke, yang pertama di kartu The Hierophant. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, jadi bisa dikatakan untuk periode sekarang ada yang lagi fokus banget ke dalam sebuah organisasi besar seperti pekerjaan ataupun perusahaan ya. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan misalnya, bisa juga mungkin lagi mengejar target dalam sebuah organisasi ya. Jadi intinya pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam sebuah organisasi besar Aquarius ya, The Hierophant. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Devil. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya untuk periode kali ini ada semacam obsesi baru yang akan kamu kejar ya, dengan lebih semangat tentunya. Jadi kira-kira apa obsesimu Aquarius? Misalnya mungkin lagi terobsesi nih untuk pindah kerja, untuk segera mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seseorang, memiliki harta benda, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar sebuah obsesi baru dalam kehidupan kalian nantinya ya, The Devil. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 7 pedang nih. Jadi ceritanya memang ada sebuah taktik baru ataupun rencana baru gitu yang akan mulai kamu persiapkan secara diam-diam dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu untuk periode kali ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Cups. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti ada yang lagi fokus banget untuk mengejar sebuah tujuan baru sambil mempergunakan intuisimu kembali ya. Jadi kira-kira apa targetmu Aquarius? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, keuangan, target dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan intuisimu nantinya. Knight of Cups. Oke, dan lihat di bawahnya kartu The Star. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu The Star melambangkan sebuah harapan baru. Jadi ceritanya untuk bulan Juni memang ada sebuah harapan baru yang akan kamu kejar dengan lebih optimis tentunya. Jadi kira-kira apa yang kamu harapkan di sini ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu Ratu Pedang nih, ya, Queen of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti pikiranmu kembali lebih tajam nih. Mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi seseorang misalnya, mampu berpikir cerdas untuk mengejar target dan harapan masing-masing tadi kan, The Star. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan sekitar bulan Juni ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar.
Oke. Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 cawan ya. Oke, jadi bisa dikatakan akhir-akhir ini memang Anda lagi overthinking banget tadi kan. 9 pedang, agak banyak pikiran gitu. Dan semuanya itu telah menimbulkan semacam efek rasa kurang percaya diri dalam dirimu ya, 5 cawan ini. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih optimis lagi Aquarius ya, akhir-akhir ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 cawan. Jadi sepertinya pikiranmu lagi tertuju juga ke arah masa depan ya, akhir-akhir ini. Dan semuanya itu bisa kamu hadapi dengan rasa optimis kok. Ya, The Chariot ya. Nah, jadi kira-kira rencana apa yang sedang kamu atur ulang Aquarius? Misalnya mungkin lagi mengatur ulang rencana mengenai keluarga, mungkin lagi mengatur ulang rencana mengenai karir, bisnis ya, rencana dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. 8 cawan. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Devil yang melambangkan obsesi yang berlebihan ya. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada semacam obsesi baru juga yang pernah kamu kejar ya, dan semuanya itu perlu untuk ditinjau ulang ya, 7 koin. Jadi silakan gunakan waktu untuk meninjau kembali rencanamu ataupun strategimu sebelum mengejar sebuah obsesi baru di sini, The Devil ya. Ini sudah kamu alami Aquarius akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi bisa dikatakan untuk periode sekarang pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam sebuah organisasi besar tadi, The Hierophant, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisi dalam sebuah organisasi tadi sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya, The High Priestess ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Ace of Wands yang melambangkan sebuah semangat baru ya. Jadi bisa dikatakan untuk periode sekarang ada gairah baru, semangat baru nih. Untuk apa? Untuk mengejar obsesi baru tadi, The Devil ya. Jadi kira-kira apa obsesimu untuk periode kali ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 cawan, jadi bisa dikatakan ada sebuah keinginan baru juga ya, obsesi baru plus keinginan baru nih yang akan kamu kejar ya, dan semuanya itu perlu untuk direncanakan terlebih dahulu nantinya, 7 pedang tadi ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk menyusun rencanamu dengan lebih matang, lebih detail, 7 pedang sebelum mengejar sebuah keinginan nantinya, 9 cawan ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni pikiranmu lagi tertuju untuk mengejar sebuah tujuan baru tadi, Knight of Cups, sambil tetap berpikir jernih ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Sun yang melambangkan unsur kejelasan. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada sebuah kejelasan baru juga yang akan kamu dapatkan ya, dan semuanya itu nantinya akan menimbulkan semacam rasa optimis dalam dirimu, The Star tadi ya. Misalnya mungkin ada yang akan menerima kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan dan lain-lain ya. Cukup bagus energinya The Sun. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu si Raja Pedang ya, King of Swords, dan lihat di sebelahnya ada kartu si Ratu Pedang ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti pikiranmu sangat tajam banget Aquarius ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi seseorang misalnya, mampu berpikir cerdas untuk mencari jalan keluar, untuk mengejar tujuan dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan ya, sekitar bulan Juni yang akan datang. Oke, teman-teman, kayaknya sekitar dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.